Oke, udah ngerekam ya. Oke, selamat siang, pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, nama saya Bonaventura Hendriani Nugraha. Malam hari ini, saya akan mempresentasikan tentang deformasi gelombang. Oke, yang pertama, apa sih definisi dari deformasi gelombang? Deformasi gelombang merupakan perubahan karakteristik dari gelombang itu sendiri. Perubahan yang dimaksud ini yaitu tinggi, periode, panjang, dan arah. Deformasi gelombang dapat terjadi akibat adanya pengaruh kedalaman dasar laut, kemiringan dasar laut yang tidak sejajar dengan arah datangnya gelombang, dan lain-lain. Oke, deformasi gelombang itu ada tiga jenis. Yang pertama refraksi, refleksi, dan difraksi. Refraksi itu sendiri, refraksi gelombang merupakan salah satu peristiwa deformasi gelombang yang menentukan tinggi pada suatu tempat berdasarkan karakteristik gelombang datang. Refraksi memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap tinggi dan arah gelombang serta distribusi energi yang terjadi sepanjang pantai. Perubahan arah gelombang karena refraksi menghasilkan konvergen atau divergensi energi gelombang. Oke, secara simpel, refraksi gelombang itu perubahan dari karakteristik gelombang atau deformasi yang disebabkan karena kedalaman dari suatu gelombang tersebut berada. Seperti contoh di sini. Contoh di sini tuh terlihat sekali kalau misalnya ya ini tuh ini itu sorry. Ini tuh garis pantai. Nah, ini tuh lepas pantai. Nah, ketika suatu garis pantai itu ketika suatu gelombang itu mendekati garis pantai, artinya itu kan kedalaman yang ada pada daerah-daerah gelombang itu kan pasti berbeda, di mana di daerah sini akan lebih dalam sedangkan daerah sini akan lebih dangkal, sehingga ketika gelombang tersebut mendekati garis pantai akan bergerak berbelok mengitar sejajar dengan garis pantai. Bisa dilihat dari gelombangnya yang awalnya itu arahnya seperti ini akan membentuk seperti ini sesuai dengan garis pantai seperti itu. Kemudian selanjutnya ada refleksi. Refleksi merupakan pemantulan refleksi gelombang yaitu perubahan arah rambat gelombang menuju arah medium asalnya dipantulkan ketika mengenai dinding penghalang. Refleksi gelombang dapat terjadi secara spasial atau parsial dengan menghalang alami atau buatan manusia. Refleksi gelombang yang laut yang terjadi sama seperti refleksi pada refleksi cahaya cermin datar, di mana sudut datang sama dengan sudut pantul gelombang. Di sini kita bisa lihat di mana apabila suatu gelombang datang dan menabrak suatu penghalang, maka gelombang tersebut akan direfleksikan bisa secara parsial ataupun secara sepenuhnya. Di sini sama seperti cermin datar, di mana gelombang yang datang akan terpantulkan, sudutnya itu sama. Seperti angle of incidence-nya itu dan angle of reflection-nya itu sama. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada difraksi. Difraksi gelombang merupakan peristiwa di mana gelombang yang datang terhalang oleh rintangan seperti pemecah gelombang, pemecah atau ombak atau pulau. Akibat dari gelombang tersebut, maka akan berbelok mengelilingi ujung rintangan lalu masuk ke daerah terlindung dari belakang rintangan. Oke, dari sini tuh kita bisa lihat dari gambar ini, gelombang itu arahnya tuh dari sini menuju ke sini. Di mana di sini itu ada rintangan. Apabila rintangan tersebut terkena dari gelombang tersebut, maka gelombang yang di sini itu akan terbelokkan dan menuju ke daerah dari belakang rintangan ini, atau yang bisa disebut daerah terlindung. Difraksi dan refleksi ini tuh prinsip kerjanya mirip sama di mana gelombang tersebut tuh sama-sama tertabrakan oleh rintangan, di mana untuk refleksi terpantulkan sedangkan untuk difraksi itu terbelokkan dan menuju ke arah belakang dari suatu rintangan tersebut. Sedangkan ini tidak seperti itu. Kemudian ada gelombang pecah. Gelombang pecah, bentuk deformasi gelombang yang paling ekstrim yang mana pada peristiwa ini energi gelombang sekaligus terlepas. Gelombang pecah dipengaruhi oleh kemiringan yaitu perbandingan antara tinggi dan panjang gelombang. Gelombang pecah itu jadi pada dasarnya suatu gelombang kehilangan energinya untuk mempertahankan bentuknya yang bergelombang seperti itu. Kemudian next, gelombang pecah itu ada 4, spilling, plunging, collapsing, dan surging. Ini berdasarkan nilai NI, di mana NI itu di bawah 0,4 untuk spilling, 0,4 sampai 2,3 itu plunging, collapsing 2,3 sampai 3,2, surging itu di lebih dari 3,2. Untuk plunging ini itu lebih spesial, maksudnya lebih spesial tuh enggak karena pelangin itu umumnya biasa dipakai buat surfing gitu, buat olahraga surfing seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah breakwater. Breakwater adalah bangunan yang berfungsi sebagai penahan atau meredam gelombang yang masuk ke dalam kolam air. Perencanaan breakwater ini akan menjadi pelindung pelabuhan atau bangunan sekitar pantai tersebut. Breakwater dapat dibuat dari batu, beton, dan cangkang tiram yang strukturnya itu bisa mengambang atau tersementasi di daerah pesisir.
Tipe dari breakwater itu ada tiga, telah, lepas pantai, dan tunggal. Lalu fungsi dari breakwater itu bisa melindungi bangunan pesisir, meredam energi gelombang, menjaga struktur dan kestabilan garis pantai, dan menjaga abrasi pantai dan dari atau transport sedimen. Untuk yang ini tuh menjaga struktur dan kestabilan garis pantai itu kan karena suatu gelombang itu terkadang juga menyebabkan abrasi, di mana ketika proses abrasi itu terjadi, itu kan pasti garis atau struktur garis pantai itu akan berubah. Sedangkan kalau misalnya kita pemasang breakwater, maka kita kan bisa akan mencegah dari yang namanya abrasi tersebut. Oke, sekian terima kasih dari saya. Saya Bonaventura Hendriya Nugroho, pamit mohon undur diri. Terima kasih.